Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Selatan. Saya Vita Fatimah, saya Intan Syafitri, dan saya Widuri Suci Agustia. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Di sini saya akan berperan sebagai supervisor dan saya sebagai coach dan saya sebagai kuci. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bu Widuri, gimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat pagi Ibu. Alhamdulillah kabar saya sehat. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Syukurlah kalau kondisi Ibu juga sehat. Nah, Ibu pagi ini ada sesi coaching dengan Ibu Intan ya Bu ya? Iya benar sekali Bu. Insya Allah saya akan melakukan sesi coaching bersama Bu Intan pada jam 10 nanti. Saya sebagai coachnya dan Bu Intan sebagai coachingnya Bu. Baiklah Ibu, jadi kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu Widuri kepada Ibu Intan. Apakah Ibu sudah siap melakukan proses coachingnya? Insya Allah Ibu saya siap, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pita karena berkenan untuk menjadi pengamat atau observer pada kegiatan coaching saya pada pagi hari ini Bu. Baiklah Ibu, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal nih Bu yang ingin saya jelaskan, dan nanti saya juga akan bertanya-tanya sedikit ya Bu ya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu nih Bu, rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Ya, baik Bu. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nantinya yaitu saya akan melihat apakah proses coaching Ibu itu sudah berjalan sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kita tahu bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum ya Bu, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih, sesuai sekali Bu dengan alur tirtanya. Oke, selanjutnya saya juga akan mengamati nih Bu, apakah Ibu melakukan percakapan coaching nanti itu berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coachee. Nah, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri si coachee ini ya Bu ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Nah, dan selanjutnya Ibu masih ada lagi ya Bu ya. Jadi ada kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan, yaitu pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot itu, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Rasa yang dimaksud di sini yaitu yang pertama receive, kemudian appreciate, kemudian summarize, dan ask. Nah, receive itu berarti nanti Ibu mengapresiasi pernyataan-pernyataan dari coach Ibu nanti. Kemudian Ibu mengapresiasi dengan merespon pernyataan atau memberikan tanda bahwa Ibu mendengarkan coach Ibu. Dan Ibu juga bisa merangkum pernyataan-pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti ya Bu ya. Dan dari situ nanti Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat pemahaman coach lebih dalam Bu tentang situasi yang dihadapinya, serta mampu menggali potensi coach itu Bu untuk menemukan gambaran atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach ini. Apakah Ibu sudah cukup jelas dengan rubrik penilaian kita Bu? Iya Bu, terima kasih sudah cukup jelas untuk rubrik penilaian untuk coaching saya hari ini, yaitu akan melaksanakan coaching saya sesuai dengan alur tirta dan menerapkan prinsip dan kompetensi yang sesuai dengan rubrik penilaiannya Bu. Baik Bu. Oke Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Baik Bu, silakan. Ya Bu, jadi yang pertama yang saya tanyakan, kompetensi coaching apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan nanti? Ya Ibu, pada
coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, mendengarkan secara aktif pada proses coaching nanti, Ibu. Oke, baik Bu. Jadi kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu nanti bagaimana ya dan bagian mana yang secara spesifik Ibu ingin untuk saya amati nih Bu? Ya, Ibu, untuk di coaching saya nanti bagian spesifik yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu adalah mengajukan pertanyaan secara berbobot dan itu adalah mendengarkan secara aktif pada proses coaching nanti, Ibu. Baik Bu, jadi fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin untuk saya amati adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Ya, benar sekali, Bu. Baiklah Bu, lalu bagaimana nih penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini nanti? Ya Ibu, jadi saya menilai kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu adalah sebagai bentuk pemicu atau pemantik agar si coach dapat memberikan atau menceritakan masalah dan dapat memaparkan solusinya secara tidak langsung, Ibu. Baiklah Bu, demikian kegiatan praobservasi kita ini ya Bu. Terima kasih sudah menjelaskan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin saya observasi. Nah, selanjutnya silahkan Ibu melakukan proses coaching Ibu bersama Ibu Intan nanti ya Bu. Nah, nanti Ibu setelah Ibu selesai melakukan proses coaching, Ibu akan bertemu lagi dengan saya untuk berbincang-bincang sejenak tentang hasil proses coaching yang sudah Ibu lakukan nantinya ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Pita pada proses observasi hari ini. Semoga nanti coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan nanti insya Allah kita saling memberikan umpan balik pada pasca observasi nanti ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Pita. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Intan, hari ini kan kita akan melakukan coaching. Kira-kira apa nih yang mau dibahas? Baik Bu, jadi kali ini saya ingin membicarakan dengan Bu Widuri permasalahan saya Bu tentang siswa-siswa saya di kelas yang pasif dalam pembelajaran. Oke, saya perkuat lagi ya Bu, berarti masalahnya tentang siswa-siswa Ibu yang pasif dalam proses pembelajaran. Betul Bu. Lalu pada kegiatan coaching kita ini apa Bu yang ingin Ibu dapatkan di akhir pembicaraan, di akhir diskusi kita ini? Jadi gini Bu, saya ingin di pembicaraan kita nanti di akhir saya akan menemukan langkah-langkah atau solusi Bu, bagaimana cara saya agar dapat meningkatkan keaktifan siswa saya dalam belajar di kelas gitu. Jadi supaya siswa itu bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya gitu. Oke, berarti poin utamanya tujuannya adalah agar tercapainya siswa-siswa yang aktif ya Bu pada proses kegiatan pembelajaran. Ya, seperti itu ya Bu. Betul Bu, betul banget. Lalu menurut Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif dalam proses pembelajaran itu seperti apa Bu? Kalau menurut saya pribadi, ciri-ciri siswa yang aktif itu seperti kalau mendengarkan, kalau misalnya siswa yang aktif dalam pembelajaran itu yang pertama dia itu menyimak Bu saat saya menjelaskan atau ada kawan yang sedang presentasi. Terus saat ada pertanyaan ada hubungannya timbal baliknya dari mereka gitu. Jadi ketika ada pertanyaan yang ditujukan kepada mereka, mereka akan berusaha memberikan jawaban gitu Bu. Selain itu ketika diberi tugas juga mereka akan mengerjakan tepat waktu. Menurut saya itu sih Bu ciri-ciri yang aktif siswa yang aktif dalam pembelajaran. Oke, berarti dari pemaparan Ibu tadi ciri-ciri siswa yang aktif itu memang berarti jiwa dan raganya ada di proses pembelajaran kita itu ya Bu ya. Betul. Nah, yang selanjutnya kira-kira apa Bu yang menyebabkan siswa Ibu tidak aktif pada proses KBM Ibu? Menurut saya Bu, mereka tuh kurang aktif mungkin disebabkan yang pertama karena mereka tidak memahami materi atau tidak paham dengan konsep dasarnya, sehingga saat belajar mereka tidak semangat. Tapi ini masih pikiran saya sih, karena saya belum pernah melakukan survei juga atau menanyakan langsung kepada mereka. Kemudian yang kedua mungkin mereka memiliki masalah pribadi atau karena atau apa gitu. Terus karena kadang saya melihat
ada yang melamun, ada yang ngobrol sendiri dengan kawannya sehingga mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Seperti itu, Bu. Oke, baik Bu. Jadi menurut Ibu, siswa-siswa tersebut kurang aktif dalam proses KBM karena memang salah satunya tidak fokus ya Bu ya. Banyak yang dipikirkan, mungkin bermain sama temannya. Nah, oke, lanjut selanjutnya Ibu, rencana aksi ke depannya seperti apa Bu? Jadi rencana saya ke depannya nih Bu, saya akan mencoba menyusun modul ajar dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Mungkin selama ini metode pembelajaran yang saya gunakan itu aja monoton gitu Bu, sehingga menyebabkan anak-anak bosan dan tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu saya juga akan berusaha mencari referensi-referensi nih terkait metode pembelajaran yang dapat meningkatkan antusias siswa di kelas. Oke, berarti dari pemaparan Ibu tadi, rencana aksi Ibu yang ingin Ibu lakukan adalah mengubah metode pembelajaran, merancang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya Bu ya. Lalu untuk di pencapaian rencana aksi itu kan otomatis membutuhkan dukungan ya Bu ya, menentukan dukungan. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu di kegiatan tersebut? Jadi gini Bu, kalau di sekolah ya Bu ya, guru-guru muda itu kan menurut saya sangat pintar tuh Bu dalam merancang modul pembelajaran, karena mungkin mereka masih muda, masih energik dan cakap dalam memanfaatkan teknologi. Jadi mungkin saya nanti akan berkolaborasi dan meminta bantuan kepada mereka agar saya mampu menyusun metode pembelajaran yang menggabungkan pemanfaatan teknologi di dalamnya, sehingga saya dapat menghadirkan kegiatan pembelajaran yang lebih variatif agar siswa-siswa saya juga di kelas bersemangat dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, berarti poin intinya itu saling berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejawat ya. Lalu yang selanjutnya kapan Bu akan dilaksanakan rencana tersebut? Rencananya mungkin saya akan belajar menyusun modul ajar dengan metode yang bervariasi. Secepatnya kira-kira mulai minggu ini Bu, agar saya bisa segera menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Oke, berarti poin intinya kegiatan itu akan dilaksanakan di minggu depan ya Bu ya? Betul Bu. Oke, yang selanjutnya komitmen atau tanggung jawab Ibu yang seperti apa Bu dari rencana-rencana Ibu ini? Ya Bu, jadi yang pertama saya akan lakukan pastinya saya akan menentukan waktu yang tepat untuk belajar menyusun modul ajar dengan metode-metode yang bervariatif yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik saya, dan saya akan juga terus berusaha memperbaiki praktik pengajaran yang saya lakukan di kelas agar siswa dapat lebih bersemangat dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya diskusi kita hari ini lah. Yang terakhir Ibu, diskusi kita hari ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Baik Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya kepada Ibu Suci berkat percakapan. Dengan Ibu kali ini saya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan saya yang tadinya tidak terpikirkan oleh saya, tetapi setelah percakapan ini akhirnya ide-ide tuh muncul gitu Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Ternyata kegiatan diskusi kita ini Ibu juga mendapatkan solusi. Semoga solusi-solusi Ibu itu dapat diterapkan, dan semoga juga saya sebagai coach juga ada poin membantu Ibu. Berharap juga apa yang ingin Ibu kembangkan itu menyampai targetnya ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Sama-sama Ibu Intan. Wah, luar biasa ya Bu Widori. Coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Bu, perasaannya bagaimana Bu setelah melakukan coaching? Ya, alhamdulillah ya Bu Pita, tadi sudah melakukan coaching bersama dengan Bu Intan sebagai coachingnya. Dan tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai pada proses coaching tadi, karena coaching sudah bisa menceritakan masalahnya dan mendiskusikan bersama saya sebagai coachnya Bu. Baik Bu Widuri, pada saat coaching tadi itu jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Ya Bu, pada proses coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, lalu mendengarkan secara aktif pada saat coaching menceritakan masalahnya. Iya, baik Bu. Jadi sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu ingin capai ya? Ya, menurut saya sudah Bu. Baik Bu. Di sini kan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya? Ya Bu, dipersilakan. Baik. Jadi berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya.
Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan pada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching di mana saya lihat tadi Ibu fokus dengan coach Ibu ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Nah, itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan seperti yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi. Ya, baik Bu, terima kasih. Saya senang sekali umpan balik dari Ibu yang sangat membangun untuk saya. Sama-sama Ibu. Nah, Bu Widuri, dari proses coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Ya Bu, untuk kedepannya mungkin ada kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga proses coaching ini bisa dilaksanakan bukan hanya di sekolah saja, tapi di lingkungan di luar sekolah Bu. Baiklah Bu Widuri, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Pastinya dengan memperbanyak praktek coaching. Ya Bu, nanti saya akan berusaha untuk latihan secara kontinu untuk mengembangkan kompetensi saya dalam proses coaching. Baiklah, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya cukup Ibu Pita. Baiklah Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Pita.